Periksa ke dokter buat kontrol, terus disuruh jaga kesehatan. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar penyelidikan dan penyidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, selamat datang kembali di channel Quorum, channel khusus obrolan hukum. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol seputar penyelidikan dan penyidikan. Tapi seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita seringkali mendengar atau melihat istilah penyelidikan dan penyidikan. Baik itu di media cetak, media elektronik, bahkan sampai di media sosial. Tapi apakah kita mengerti atau tahu maksud dari kedua istilah tadi? Sebagaimana kita ketahui, penyelidikan dan penyidikan itu merupakan istilah hukum yang ada pada ranah hukum pidana. Baik hukum pidana secara material maupun hukum pidana secara formil atau yang disebut sebagai hukum acara pidana. Dan jika kita perhatikan, sebetulnya baik penyelidikan maupun penyidikan itu memiliki asal kata yang sama, yaitu kata sidik. Tapi apakah kedua istilah ini secara makna itu memiliki arti yang sama? Atau mungkin juga berbeda? Oke? Daripada kita berputar-putar mempermasalahkan asal kata sehingga berkata asal dan menimbulkan masalah, lebih baik kita duduk bersama, maksud saya tonton bersama untuk membahas penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau yang kita kenal dengan istilah KUHP, di dalam pasal 1 angka 4 KUHP, angka 3 KUHP itu dikatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukannya penyidikan. Jadi bisa kita katakan bahwa penyelidikan itu merupakan tindakan awal untuk mencari dan menemukan apakah ada tindak pidana yang terjadi. Penyelidikan ini dibutuhkan karena tidak semua kejadian yang dilaporkan ke kepolisian itu merupakan suatu tindak pidana. Misalnya kita menemukan seorang pengendara motor tergeletak di jalanan yang sepi dan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Maka ada beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab orang tersebut tergeletak dan kehilangan nyawa. Bisa jadi orang tersebut mengalami kecelakaan tunggal, menjadi korban tabrak lari, atau mungkin juga menjadi korban begal. Nah, berdasarkan peristiwa ini, pihak kepolisian melakukan penyelidikan terkait tanda-tanda penyebab meninggalnya orang tadi. Jika kemudian diketahui orang tersebut mengalami kecelakaan tunggal, maka ini bukan termasuk tindak pidana, sehingga tahapan penyelidikan ini tidak perlu dilanjutkan ke tahap penyidikan. Tapi jika berdasarkan hasil penyelidikan menyimpulkan orang tersebut merupakan korban tabrak lari ataupun korban begal atau perampokan, maka tahapan penyelidikan ini akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu tahap penyidikan. Jadi, dalam proses penyelidikan ini terdapat dua kemungkinan. Sebuah perkara itu bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Lalu siapa yang berhak menjadi penyelidik? Semua orang tentunya berhak menyelidik, seperti seorang istri yang menyelidiki isi ATM suaminya, atau mungkin perempuan yang menyelidiki isi pesan di handphone pacarnya. Tapi dalam konteks hukum acara pidana, yang berhak menjadi penyelidik itu hanyalah seorang polisi. Hal ini sebagaimana disebutkan pada pasal 1 angka 4 KUHP yang menyatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. Jadi tidak bisa sembarang orang itu untuk menjadi seorang penyelidik. Kemudian setelah kita membahas penyelidikan, kita ketahui tahap selanjutnya yaitu tahap penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang menjelaskan tentang pidana yang terjadi dan dapat menemukan tersangkanya atau pelakunya. Jadi pada dasarnya penyidikan itu merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan.
Ketika pada tahap penyelidikan diketahui adanya tindak pidana yang terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil dari penyelidikan tersebut. Lalu sama seperti dalam penyelidikan, di sini siapa yang berwenang menjadi penyidik? Berdasarkan pasal 1 angka 1 KUHP itu dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Maka dapat kita ketahui jika penyelidikan hanya bisa dilakukan oleh pihak kepolisian saja, maka pada tahap penyidikan ini selain pihak kepolisian, penyidik juga bisa dilakukan oleh pejabat pegawai negeri tertentu yang diberikan wewenang oleh undang-undang. Misalnya bisa saja dari pihak kejaksaan, pihak imigrasi, atau pejabat-pejabat lainnya yang tentunya diberikan kewenangan oleh undang-undang tertentu. Jadi berdasarkan pembahasan kita kali ini, yang menjadi pokok perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan setidaknya menyangkut dua hal. Yang pertama terkait dengan prosesnya, dan yang kedua itu terkait dengan pelakunya. Terkait dengan prosesnya, penyelidikan adalah proses untuk menentukan apakah suatu tindakan pada sebuah peristiwa itu tergolong tindak pidana atau bukan. Sedangkan penyidikan adalah proses lanjutan dari penyelidikan guna menemukan alat bukti yang digunakan dan memberi petunjuk untuk menemukan dan menetapkan tersangkanya. Adapun jika dilihat dari segi pelakunya, penyelidikan hanya bisa dilakukan oleh seorang polisi atau dari pihak kepolisian saja, sedangkan dalam proses penyidikan ada pihak lain selain kepolisian. Dan pihak lain itu merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang. Baik, jadi itulah pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya dan tidak terbolak-balik dalam mengartikan penyelidikan dan penyidikan, karena cukup perasaan si dia aja yang kamu bolak-balik, pengertian ini jangan. Oke, mungkin hanya ini yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, sanggahan, kritik maupun saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.